Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1958 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Tawarik pasal 27 ayat 1 sampai ayat 9. 2 Tawarik pasal 27 ayat 1 sampai ayat 9. Di bawah perikop Raja Yotam. Demikian firman Tuhan. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia, ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan. Tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Ia mendirikan juga kota-kota di pegunungan Yehuda dan benteng-benteng serta menara-menara di hutan-hutan. Ia berperang melawan Raja Bani Amon dan mengalahkannya. Sehingga pada tahun itu juga Bani Amon membayar kepadanya 100 talenta perak, 100.000 kor gandum, dan 10.000 kor jelai. Juga pada tahun kedua dan ketiga, Bani Amon membawa upeti itu kepadanya. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, segala peperangan dan tingkah langkahnya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel dan Yehuda. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin firman Tuhan. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian belajar dari seorang raja yang bernama Yotam. Saudara, firman Tuhan ini di ayat 6 berkata, Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya. Kalau kita melihat dari terjemahan Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini, di ayat 6 ini berkata begini, Yotam menjadi semakin berkuasa karena ia setia dan taat kepada Tuhan Allahnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau kuat, berkuasa, artinya kehidupan saudara betul-betul diberkati, menjadi pengaruh yang luar biasa. Sama seperti Yotam, saudara harus belajar. Yang pertama, saudara harus setia ikut Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan, di sana dikatakan Yotam menjadi semakin berkuasa karena apa? Karena ia setia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam kehidupan kita masih lemah, kita masih belum diberkati Tuhan, coba cek diri kita. Jangan-jangan kita belum setia ikut Tuhan. Saya percaya saudara, kalau kita ikut Tuhan dengan setia, pasti Tuhan berkati dengan luar biasa. Amin.
Sayang sekali saudara, banyak orang ketika dia susah, ketika dia sakit, ketika dia tidak punya apa-apa, bangkrut, dia sangat-sangat setia beribadah kepada Tuhan. Tapi ketika dia diberkati, punya segalanya, dia mendapatkan posisi jabatan dan banyak harta, keuntungan yang dia usahakan saudara, dia merasa hebat. Akhirnya apa saudara? Berubah setia. Saudara, kalau kita mengikuti perjalanan bangsa Israel, ketika mereka berubah setia, malah petaka dari Tuhan itu akan menimpa orang-orang Israel. Tapi ketika mereka setia ikut Tuhan, pasti negeri mereka aman, damai, sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar setia kepada Tuhan. Amin. Apapun tantangan, persoalan, pergumulan kita, mari kita mau belajar setia ikut Tuhan. Mari kita mau belajar setia melayani Tuhan. Mari kita mau setia berdoa, menjadi pendoa bagi saudara-saudara kita, keluarga besar kita. Saudara, mari kita mau belajar setia. Saudara, mari kita mau setia menjadi pelaku-pelaku firman. Oh, haleluya. Saya percaya saudara, Tuhan senang dengan orang-orang yang setiawan. Orang-orang yang setia itu kan didambakan oleh orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka itu cenderung mencari orang-orang yang setia untuk terus ada di sekeliling mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya setia kepada Tuhan. Setia menanti kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan mari kita belajar saudara, belajar setia sampai Tuhan datang. Tuhan mendapati saudara dan saya setia mengikut Yesus. Setia melayani Raja di atas segala Raja. Oh haleluya, saya percaya ada upah yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya yang setia. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yotam masih sangat-sangat muda, tetapi dia betul-betul hidup sama seperti ayahnya, Usia hidup takut akan Tuhan. Sehingga dia setia ikut Tuhan, walaupun banyak cibiran, banyak tantangan, banyak persoalan. Tapi saudara, saya percaya orang-orang yang setia, hidupnya pasti akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Yang kedua saudara, Yotam menjadi kuat, berkuasa karena Yotam itu taat pada firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yotam itu hidup benar di hadapan Tuhan, artinya dia betul-betul selaras dengan firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan, itu yang dia lakukan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar taat pada firman Tuhan. Mulai dari diri kita sendiri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai anak, tunduk, taat, patuh kepada orang tuamu. Tuhan memerintahkan saudara dan saya orang percaya untuk mengasihi sesama kita. Bukan membenci, bukan mencelakai mereka, bukan memarahi atau memukul mereka, tetapi mengasihi sesama kita sama seperti diri kita sendiri. Amin. Mari kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita belajar taat saudara, pasti ada banyak tantangan, pasti ada banyak pemberontakan dalam diri kita. Sehingga ada pertanyaan, kenapa kita harus melakukan ini dan itu? Kenapa kita harus mengampuni? Kenapa kita harus jadi berkat? Kenapa kita harus jadi terang Tuhan? Sementara orang-orang di sekitar kita, mereka hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita betul-betul jadi berkat buat mereka ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman.
Saya percaya saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan, hidup kita pasti akan diubahkan Tuhan. Amin. Pasti akan diubahkan Tuhan. Oh haleluya. Kalau Tuhan mengubah kehidupan kita, saya percaya saudara, berkat surga akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Kalau berkat surga memenuhi kehidupan kita, kita mungkin boleh tidak sekolah tinggi-tinggi, tapi hikmat, kebijakan Tuhan akan curahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mungkin saudara tidak kuliah bisnis, perekonomian. Mungkin saudara tidak kuliah dokter dan sebagainya. Mungkin saudara hanya lulusan SD atau bisa saja ada yang gak lulus. Tapi percayalah saudara, ketika saudara taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya, maka Tuhan bertanggung jawab akan hidup, mencurahkan berkat, rahmat, kasih, karunia, damai, sejahtera, keberuntungan, keberhasilan dari Tuhan menyertai dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita taat, pintu berkat terbuka buat kita. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, Yotam menjadi kuat, menjadi berkuasa. Karena apa? Karena Yotam cinta pada rumah Tuhan. Amin. Yotam percaya bahwa di rumah Tuhan itu Tuhan hadir di sana. Kalau dalam konteks perjanjian lama, kehadiran Tuhan itu intinya ada tabut Allah, Tuhan ada di situ. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayat 3. Firman Tuhan berkata, Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat, merasakan bahwa benar Yotam adalah seorang raja yang cinta pada rumah Tuhan, sehingga dia mengambil alih dalam pembangunannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan masa bodoh dengan keadaan di gereja di mana saudara digembalakan. Jangan hidup acu tak acu. Saudara, kalau gereja saudara sudah mau roboh, saudara harus berinisiatif, saudara. Bagaimana caranya untuk jemaat atau di luar jemaat, kita betul-betul bekerja dengan luar biasa, memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Karena kita percaya, ketika kita membangun gereja, membangun bait suci, Tuhan hadir, Tuhan tinggal di sana. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 3. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ofel. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Yotam memang betul-betul cinta Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara, kalau kita dicintai, disayangi, dikasih, pasti kita senang saudara. Dan orang yang senang pasti dia akan memberi. Dia pasti akan memberikan sesuatu kepada orang yang mengasihi dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita betul-betul cinta Tuhan, pasti yang ada di dalam diri kita ini maunya ada di hadirat Tuhan setiap hari. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang membantu pekerjaan Tuhan untuk pembangunan rumah Tuhan pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Pasti diberkati. Ketika kita mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan, baik itu mungkin pembangunan, renovasi dan lain sebagainya, saudara yang dikasihi Tuhan, pasti saudara diberkati. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita mencintai dan orang yang merasakan cinta itu, dia merespon balik dengan cinta, saudara, saya percaya, oh haleluya, kehidupan saudara pasti akan dilawat kuasa Tuhan, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena saudara merespon cinta kepada Tuhan, oh haleluya, saudara pasti diberkati.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari Yotam. Kenapa Yotam menjadi sangat-sangat kuat, sangat-sangat berkuasa di zamannya. Dan hari ini kita belajar ada 3 poin yang membuat Yotam menjadi kuat, berkuasa. Yang pertama, Yotam itu setia ikut Tuhan. Yotam setia melayani Tuhan. Yotam setia memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Yotam setia berdoa, berpuasa. Yotam sungguh-sungguh setia dalam hal beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Haleluya. Yang kedua, saudara, Yotam taat pada firman Tuhan. Makanya di ayat 2, dia hidup benar di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar taat pada firman Tuhan dari skup-skup yang kecil, lama-lama jadi bukit, saudara. Yang ketiga, Yotam cinta akan rumah Tuhan. Haleluya. Yotam meyakini bahwa ketika dia datang ke rumah Tuhan, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, merenovasi rumah Tuhan, kehidupannya pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus cinta Tuhan. Kita cinta akan rumah Tuhan. Mari kita melakukan segala sesuatu dengan rasa cinta kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Kalaupun rumah tangga mereka sedang ada dalam persoalan, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Yang sakit baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan hamba berdoa, biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.